Halo sahabat, jumpa lagi di Avi Insight dengan saya Mona. Kali ini kita akan membahas tentang self-esteem. Ya mungkin yang kita dengar itu percaya diri, menghargai diri, kebanggaan terhadap diri. Ya itu kita akan seputar itu kita bahas ya. Untuk konten seperti biasa kita bagi 4, apa itu self-esteem, mengapa penting, lalu cek apakah kita memiliki self-esteem yang oke, dan bagaimana membangun self-esteem dengan 6 pilar. Mahatma Gandhi mengatakan sahabat, kalau kita penghargaan terhadap diri sendiri itu nggak bisa ditawar-tawar. Ya, jadi intinya itu penting banget gitu ya, bahwa kita respect terhadap diri sendiri gitu. Jadi nggak perlu banyak tawar-menawar gitu. Kita perlu menghargai diri kita sendiri. Tegas mengatakan gitu ya. Nah, kalau di psikologi sendiri ya, self esteem itu menggambarkan keberhargaan diri, seberapa kita menilai diri kita itu berharga atau bernilai seperti apa. Ya, jadi dengan kata lain tuh sebetulnya seberapa kita menghargai diri sendiri dan menyukai diri sendiri. Makanya self esteem sering dibilang bahwa berkaitan dengan keberhargaan diri, lalu kepercayaan terhadap diri, yaitu nyambung. Seberapa saya merasa diri saya berharga, seberapa saya menghargai diri saya, dan seberapa saya menyukai diri saya, ya, mencintai diri sendiri itu juga bagian dari self esteem. Lalu dikatakan, mengapa penting self esteem? Itu alasannya ada 4 sahabat ya. Yang pertama, orang yang punya self esteem tinggi itu akan melakukan yang terbaik. Dia tidak akan mengizinkan diri dia asal-asalan ataupun nggak niat gitu ya, lakukan sesuatu yang nggak niat. Dia tidak akan izinkan, dia akan melakukan yang terbaik. Lalu orang yang punya self esteem yang baik itu punya kebanggaan. Ya, jadi kepalanya tegak ya, datang kemana dia akan punya pride ya terhadap diri sendiri, bahwa dia bangga menjadi dirinya sendiri, dia nyaman dengan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, mengapa penting itu kita tahu ya sahabat ya, terutama untuk anak remaja, bahwa hidup ini juga tidak melulu seperti berjalan seperti yang kita mau ya. Selalu ada saat-saat di mana kita gagal, lalu ada kita menghadapi hal-hal ideal, kita ingin diperlakukan bagaimana, ternyata orang memperlakukan kita bagaimana, kekecewaan. Nah, self esteem itu membuat kita bisa mengatasi kegagalan-kegagalan itu. Artinya, kalau saya punya rasa keberhargaan diri yang cukup, saya menyukai diri saya dengan cukup, kegagalan-kegagalan itu tidak akan membuat saya breakdown atau jatuh, tapi justru akan membuat saya menjadi lebih ingin bangkit kembali, membuat saya lebih bisa mengatasi penderitaan-penderitaan saya gitu. Lalu yang keempat, orang-orang yang memiliki self esteem yang baik itu cenderung untuk memiliki prestasi yang baik. Jadi ini hasil penelitian, kita mengukur skala self esteem dengan prestasi itu berbanding lurus ya sahabat ya. Jadi artinya anak-anak yang percaya diri itu cenderung punya self esteem yang baik, percaya diri yang baik, itu memiliki prestasi yang baik ya. Jadi kalau kita ingin misalnya anak-anak kita ataupun diri kita punya achievement yang baik, nggak dari ujungnya gitu loh. Kita tiba-tiba pengen achievement yang baik, itu adalah proses di mana kita pertama-tama menanam sesuatu untuk diri kita sendiri, keberhargaan diri, cinta terhadap diri gitu ya. Nah, itu memang sebuah proses yang luar biasa. Makanya kenapa self esteem berharga. Nah, sekarang bagaimana kita ngecek diri kita itu self esteemnya sehat apa enggak, oke apa enggak gitu ya. Nah, ini ada 7 kriteria negatif. Kriteria negatif itu artinya kalau ciri-ciri itu ada di kita, justru kita self esteemnya enggak oke. Tapi kalau itu tidak ada di kita tidak begitu gitu ya, itu berarti lebih oke ya. Jadi sahabat lihat saja apakah memang 7 ciri ini ada di Anda atau enggak ya. Saya akan ulas satu persatu. Yang pertama, dalam berbagai kesempatan berusaha menyenangkan atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, itu adalah gejala pertama kalau self esteem gak oke. Artinya, kita melakukan sesuatu itu bukan karena kita menyukai itu, atau memang itu minat kita, atau dorongan kita untuk berprestasi, tapi karena itu untuk pengakuan atau menyenangkan orang lain. Karena itu diharapkan oleh orang tua saya, karena itu bikin bunda saya bangga, karena itu saya akan dipuji bu guru gitu ya. Nah, kalau karena itu berarti tanda-tanda di mana kita kurang oke kalau itu ada. Lalu yang kedua, rajin mengkritik diri. Mengkritik diri sesekali bagus ya sahabat ya, bentuk refleksi diri bahwa ya ternyata saya salah,
saya telah melakukan hal yang tidak adil pada orang lain, apapun ya, itu oke sebetulnya. Tapi kalau itu terus rajin banget gitu ya, kritik diri, ini salah saya, ini saya jelek di sini, ini saya gagal, saya ini memang orang yang nggak pantas gitu ya, saya nggak akan pernah berhasil, saya ini jelek, apapun, pokoknya salah terus diri sendiri. Kalau itu ada, ya itu hati-hati, itu kriteria negatif bahwa kita punya self esteem. Dari self esteem kita jadi kurang oke. Yang ketiga, terlalu sering meminta maaf, merasa bersalah untuk apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Kalau minta maaf baik, tapi kalau terus-terusan minta maaf dan rasa bersalah untuk apapun yang kita lakukan, misalnya kita marah sama orang karena diperlakukan tidak adil, bukannya setelah itu kita, ya memang karena saya diperlakukan tidak adil, ini saya lakukan untuk diri saya, ini membela diri, tapi kita merasa bersalah, iya jangan-jangan karena saya. Pasangan selingkuh, ya ini pasti karena saya yang nggak oke, saya yang kurang ini kurang itu gitu ya. Jadi kalau itu terlalu ya, yang dibalikin adalah ke diri sendiri gitu semuanya ya itu tanda-tanda ya kriteria negatif dari self esteem. Lalu yang keempat, terlalu khawatir dengan penilaian orang lain. Boleh sih ngelihat orang lain, tolong dong beri evaluasi, oke lah gitu ya. Tapi kalau terus-terusan nanti dia berpendapat gimana ya? Jangan-jangan nanti dia nggak suka kalau saya gini. Jangan-jangan nanti ini kurang ini bagi dia. Jangan-jangan nanti dia bagaimana ya? Lalu yang kelima, takut salah, takut gagal. Terus-terusan takut salah, takut gagal. Jadi tegang. Jadi orang melakukan bukan karena ingin berprestasi, tapi untuk menghindari kegagalan. Dan itu berat sekali beban kalau kita ada ciri-ciri itu. Yang keenam, sering banding-bandingkan diri dengan orang lain ya. Sesekali nggak apa-apa, tapi kalau keseringan bandingin terus, gue kurang kurus dibandingkan si ini, gue kurang pintar dibandingkan si ini, gue kurang cantik dibandingkan si ini, gue kurang dermawan dibandingkan si ini. Ya kalau kita banding-bandingin ya tentu akan kita ketemu terus kita lebih jelek dari siapa, karena manusia nggak ada yang sempurna gitu ya. Jadi tidak bisa betul-betul menemukan bahwa saya suka dengan diri saya seperti apa adanya, itu berat banget ya, itu menghambat banget. Oke, yang terakhir, kita menduga ya itu sebetulnya persepsi dia gitu ya, bahwa orang tuh pasti kecewa dengan kita gitu ya, padahal enggak juga, orang lain biasa aja mungkin gitu ya, tapi kita yang menduga jangan-jangan dia kecewa, jangan-jangan nggak perform kita gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu adalah 7 yang silakan Anda lihat. Kalau itu ada centang di Anda, centang ada berapa ya, berarti semakin banyak yang sesuai dengan Anda, berarti semakin terhambat. Kita semakin harus bertugas untuk memperbaiki self esteem kita. Nah, sekarang gimana caranya kita latihan? Ini Nathaniel Branden bikin 6 pilar self esteem ya. Yang pertama, kita berlatih hidup dengan kesadaran. Kita mulai dengan melihat apa yang kita pikirkan, mempelajari apa yang kita rasakan gitu ya. Nah, itu dengan kesadaran. Jadi bukan karena disuruh, bukan karena harus, bukan karena sekedar respon otomatis gitu ya, tapi saya melakukan sesuatu karena saya menyadari ini perlu dilakukan. Saya mengatakan sesuatu karena saya tahu ini perlu dikatakan gitu ya. Ya, bukan ngasal gitu. Lalu yang kedua, latihan untuk menerima diri. Latihan untuk menerima diri itu bentuknya seperti apa gitu ya. Kita membuat evaluasi tentang diri kita. Dalam aspek apa? Anda bisa googling gitu ya. Ada Wheel of Life misalnya, ada beberapa dalam roda kehidupan ini ada beberapa aspek, mungkin dari segi pengembangan diri, dari segi sosial, dari segi keluarga, dari segi apa, Anda boleh pakai misalnya Wheel of Life, atau misalnya mengevaluasi diri dengan berbagai skala bagaimana saya mencintai diri, cari skala gitu ya. Apakah saya punya rasa percaya diri, cari skalanya. Apakah saya punya self compassion, cari skalanya, itu juga boleh ya. Dan dengan refleksi, meditasi, aliran-aliran mindfulness itu boleh, baik sekali ya. Tapi latihan intinya untuk mengetahui tentang diri kita dan menerima diri kita dengan segala keindahannya dan keanehannya termasuk gitu ya. Jadi diterima. Lalu yang ketiga, latihan untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Artinya mengambil keputusan. Artinya adalah kita memilih untuk melakukan sesuatu, kita yang mengambil keputusan sendiri. Yang keempat adalah latihan untuk self-assertive. Nah, ini untuk orang-orang yang dianggap nerima-nerima aja, yang dianggap penurut banget gitu. Mungkin terlihat agak mengerikan gitu ya. Tapi self-assertive ini berlatih untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang memang Anda katakan tidak.
Jadi berani untuk menolak, berani untuk berbeda pendapat gitu ya. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan saya. Jadi nggak usah ngikut-ngikut terus harus ke orang gitu ya untuk dapat pengakuan. Tidak perlu. Tapi kalau tidak, katakan tidak gitu. Kalau tidak setuju, katakan tidak setuju. Kalau berbeda ya nggak apa-apa. Bedanya apa gitu ya. Lalu yang kelima adalah latihan untuk hidup dengan tujuan. Nah ini memerlukan kembali kita kayak semacam bikin komitmen, lalu tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, apa sih yang ingin kita capai dalam hidup sampai ke tujuan yang paling jauh ya, yang paling besar dalam hidup kita ya, panggilan hidupnya apa. Yang keenam adalah latihan untuk mengembangkan integritas diri ya. Jadi artinya hidup selaras dengan hati nurani. Jadi mendengarkan suara hati, lalu melakukan seperti apa yang hati nurani kita utarakan gitu ya. Nah itu adalah latihan untuk hidup dengan lebih berintegritas. Nah demikian sahabat, selamat mencoba dan semoga Anda memiliki self-esteem yang lebih baik dan bisa membantu orang di sekitar kita juga untuk memiliki self-esteem yang lebih baik. Selamat mencintai, selamat berkarya. Saya Mona Sugianto, MC Psikolog. Sampai jumpa di AFI Insight berikutnya.